Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, bagaimana kita bisa mengenal kebenaran kalau tidak minta tolong kepada pencipta kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana ilmu bisa masuk ke dalam hati kecuali minta tolong kepada pencipta setiap hati yang membolak-balik hati, Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bisa tidak tergelincir kecuali Allah yang melindungi? Kita harus berlindung kepada Allah. Pemilik segala karunia hanyalah Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu hanya datang dari Allah. Malam ini kita membahas tentang 7 wasiat Nabi kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ustaz Fuad yang akan membacakan. Ustaz Roni, supaya bisa. Hadisnya ditakhrijkan oleh banyak ulama dan sahih ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah ridha atasnya, beliau berkata, Awsani khalili bisab'in, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Yang pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Yang kedua, beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Wa an asila rahimi wa in jafani. Yang ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahimku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Wa an uksira min la haula wa la quwwata illa billahi. Yang keempat, aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wa an atakallama bimuril haqq. Yang kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Wala ta'khudni fillahi laumatu laimin. Yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Wa an la as'alan nasa syai'an. Dan yang ketujuh, beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Hadis ini derajatnya sahih. Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis sahih. Saudara nanti bisa mendapatkan kitab ini di luar. Jadi ada 7 wasiat. Rasulullah itu kalau bicara tidak mungkin pakai nafsu. Beliau bicara pasti dibimbing oleh Allah. Rasulullah bila berbicara mengukur siapa yang diajak bicaranya. Nah, salah satu di antara wasiatnya adalah 7 wasiat ini. 1,
Yang penting ternyata bihubbil masakin. Kita disuruh mencintai orang miskin, wa ana adnu wa minhum, dan dekat dengannya. Satu-satu saja dulu. Jadi kita sering melihat orang miskin dengan pandangan sebelah mata, seakan mereka orang yang berderajat rendah. Padahal dalam pandangan Allah, kaya miskin sama sekali bukan ukuran derajat. Derajat di sisi Allah cuma satu. Derajatnya yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Kita harus pahami dulu ini. Kekayaan semua milik Allah. Dan Allah ciptakan kekayaan dibagi tidak sama sebagai ujian. Yang lebih itu ujian, yang kurang juga ujian. Kalau Allah mau bikin kita kaya semua, gampang. Dunia ini tidak ada harga bagi Allah. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang kafir, orang ingkar tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Dunia ini tidak ada harga sama sekali bagi Allah. Dunia dengan matahari bandingannya seperti merica dengan tolombong. Sudah tahu tolombong? Tanggungan kerupuk. Apa yang cocok ya? Niru. Kecil dunia. Di alam semesta ini matahari banyak, triliunan, mungkin tak terbilang. Apa artinya matahari kita bagi Allah? Dunia, Indonesia, Bandung, Darul Tauhid, motor kita, we are nothing. Apa artinya itu? Dilarang merokok lagi ya. Nah hadirin, dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita sudah masuk ke wilayah ini, tenang. Sekarang kita terkesima kepada dunia, pelatihan menuju kaya. Hah? Dulu juga saya pernah ikut dan pernah melatih ya. Sekarang robah. Tidak harus kaya. Mau apa kaya? Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting cukup dan berkah. Perlu ongkos ke Darul Tauhid? Cukup. Malu nebeng terus pengen beli motor? Cukup. Kehujanan pengen beli jas hujan? Cukup. Kecepatan saudara pengen beli mobil, motor aja belum lunas. Ini nafsu namanya ya. Pengen ngontrak? Cukup. Pengen nyicil rumah? Cukup. Udah waktunya nikah, pengen nikah? Cukup. Pengen ke Mekah? Cukup. Pengen sedekah? Cukup. Pengen menghajikan orang tua? Tidak ada urusan dengan kaya. Urusan kita adalah cukup. Kaya itu relatif. Maka jangan silau dengan kekayaan. Biasa saja. Rasulullah tidak ada perintah cintailah orang kaya dan dekatlah dengan mereka. Tidak ada. Itu kita ya. Kenapa kita dekat dengan orang kaya? Enggak jauh. Ghanimah ini ada.
pampasan perang. Lihat ke dapur ada termos bekas. Lihat kerak sepatu, banyak sepatu nganggur. Itulah yang menyebabkan kita dekat dengan orang kaya, banyak pampasan. Tidak cocok dengan wasiat. Tapi pertama kita harus tahu dulu kaya miskin itu apa. Orang kaya dengan orang miskin sama-sama tidak punya apa-apa. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Tapi beda. Orang kaya dengan orang miskin, kalau sama solehnya masuk surganya duluan mana? Ada hadisnya, Ustaz bacakan. Ada kan? Tadi ada di sana. Orang miskin itu, ini hanya ada terjemahnya. Saya berharap ada yang Arabnya nih Ustaz. Jelas hadisnya bahwa orang miskin itu masuk surganya setengah hari lebih duluan, dan setengah hari di akhirat, di hari nanti sama dengan 500 tahun. Jadi orang-orang miskin ke surga duluan. Nggak apa-apa, saya belakangan, yang penting saya kaya. Belum tentu. Karena lama itu hisabnya. Sepatu orang miskin cuma satu, enteng. Kita banyak. Handphone, pot, lampu, kerudung 5 lembar, tiap pengajian beda. Aduh, banyak. Rasulullah rumahnya simpel, enteng. Saya tidak ngajak miskin hadirin. Tapi kalau jatah saudara miskin, saudara jangan takut. Sebentar kok di dunia ini. Nggak apa-apa, kita nggak banyak, nggak apa-apa. Yang penting pas perlu ada. Dan perlu ada itu bukan karena kaya miskin. Perlu selalu ada, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang hatinya bulat, utuh, tawakal kepada Allah, fahuwa, maka baginya hasbuh, dicukupi keperluannya. Jadi akhwat, kalau nanti cari calon suami, jangan tergiur dia datang pakai mobil bagus. Besar kemungkinan dia kerja di bengkel ya. Karena sehari 3 kali ganti mobil. Nggak apa-apa mobil bagus, tapi dia soleh, itu mah rezeki ya. Tapi kalau hanya ngandelin mobil, kaleng. Dan celakanya kita semua terpedaya. Pulang dari sini dijemput saudara pakai mobil bagus, beda tuh rasa. Goodbye. Biasana abdi angkat heula pakai goodbye karena mobilnya bagus. Bye man. Beda, buka pintu teh beda. Padahal setiap orang tahu itu bukan mobil dia. Kita teh asa gaya naik mobil orang, duduk di depan, jendela dibuka. Setiap orang tahu dia nebeng. Dan orang pun tahu bahwa mobil ini belum lunas. Tapi kita mah gaya. Ini penyakit hubud dunia. Giliran dijemput pakai motor rombeng, suruh parkirnya di sana, di daerah semak-semak. Dia datang duluan, ditutup oleh beberapa dedaunan. Sesudah sepi jamaah pulang sekitar setengah 12, barulah dia mengeluarkan simpanan intinya. Ieu teh nanaon nana. Sama. Sombong karena kekayaan, minder karena kekurangan, sama, dua-duanya pecinta dunia. Harusnya mah lempeng. Kamu gak malu punya rumah sederhana? Apa yang harus malu? Istana milik Allah, yang sederhana milik Allah, sama-sama nebeng. Rezeki saya sekarang memang yang ini, RSSS.
Memang niatnya masuk ke rumah, tapi kok ujuk-ujuk keluar lagi. Itu cuma satu pintunya, nggak ada yang begini. Rumah sederhana apa enaknya? Ya, saya senang. Udah rezeki saat ini yang ini. Enak tahu, sederhana. Susah sombongnya. Apa yang mau disombongin rumah begitu? Enak, rumah sederhana, nggak ada yang iri. Apa yang mau diiriin? Dan yang paling enak, tidak diminatin maling. Jarang dikunci pintu, dan malingnya prihatin. Saya izin Allah melihat maket rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ada maketnya. Aduh, masya Allah. Ini masjid, sebelah sini beliau. Tingginya tidak terlalu tinggi. Kalau beliau berdiri tahajud kelihatan. Dari masjid ada satu tembok, ada ruangan, baru kamar beliau, lalu ditutup pakai pagar pelepah kurma. Atas pelepah kurma tidak ada sofa, apalagi singgasana. Ada kendi saja di sana. Tidur Rasulullah di pelepah kurma yang dianyam jadi tikar, yang kalau tidur berbekas di sini. Kadang Siti Aisyah tidak masak, yang ada hanya kurma dan air. Itu Nabi, manusia paling mulia, manusia yang paling terjamin sorga, yang monumental hasilnya menjadi sumber peradaban, biasa saja dengan kekayaan. Hai, kita siapa? Kemuliaan enggak jelas. Yang jelas cuma dosa. Banyak gaya, itu pun cicilan dan pinjam. Enggak bahagia. Kalau sudah yakin semua harta milik Allah, kita nanti jadi beda melihatnya. Orang yang miskin itu juga hamba Allah. Miskin itu bukan tidak punya apa-apa. Dia kerja tapi tidak cukup, tapi dia tidak minta-minta. Kalau hukum minta-minta, saudara baca sendiri di buku ini ya. Ini bukan promosi, tetapi gimanalah perasaan saudara ya. Sudah dicetak. Rencananya buku ini dibuat agar SMS Tauhid kita tidak pernah minta sumbangan kemanapun. Dari buku inilah ada lebihannya, sejujurnya Rp1.000. Harganya Rp10.000, tapi buat yang datang diskonnya 40%. Mau kan? Kalau sampai saudara tidak ya tidak apa-apa ya. Hadirin, ini sebetulnya wasiat ke-7, tidak boleh minta-minta ya. Mulai sekarang kita harus ingat bahwa bergaul dengan wasiat yang kedua, harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Ini dekat. Kalau kita bergaul dengan saudara kita yang miskin, dengan pemahaman yang tepat bahwa mereka bukan beban, tapi mereka adalah hamba Allah yang diberikan ujian kemiskinan, dan boleh jadi mereka lebih berkedudukan di sisi Allah, doanya lebih kuat. Itu beda pergaulannya dengan melihat orang miskin sebagai beban. Bisa dipahami hadirin? Kalau kita menganggap kekayaan tanda kesuksesan, orang yang miskin dianggap gagal. Padahal Rasulullah pun doanya itu, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang yang miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang miskin. Miskin di sini bukan fakir, tapi tawadu. Rasulullah berlindung dari kefakiran. Artinya jangan silau kepada duniawi. Ada teman dua nih, sama hamba Allah dua-duanya. Cinta kepada orang miskin bukan berarti benci kepada orang kaya.
Karena yang kaya juga ada yang udah garisnya kaya mah jadi terus, ya. Tapi beda cinta kepada kekayaan. Ada orang kaya soleh seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, semoga Allah ridho. Mencintai beliau malah kebaikan karena kesolehannya, bukan karena kekayaannya. Jelas? Sekarang di sini ada pengusaha. Maaf hadirin, salah seorang pengusaha tertarik kepada Masjid Eko Pesantren. Beliau ngirim kemarin dana. Sibuk kita perbaiki. Kapan dong kirim lagi? Sampai begitu tuh. Ayo, masa belum habis uangnya kami sudah mau kirim lagi. Coba itu. Tidak cocok sama sekali dengan kita. Kalau kita kapan ngirim lagi? Kalau beliau nanya, ini tidak banyak bicara, tidak mau dikenal, tidak mau diekspos, tapi maunya yang begini. Kita senang bukan kekayaannya, tapi kepada perilaku kedermawanannya. Jelas? Jadi jangan karena kita harus cinta ke orang miskin, lihat orang kaya seperti musuh. Salah, tidak ada perintah begitu. Lihat orang kaya soleh, kita cintai karena kesolehannya. Nah saudaraku sekalian, apa fadilahnya, keutamaannya? Dengar, kalau kita sering melihat ke bawah, akan timbul syukur. Kalau kita lihat ke atas, kita jadi kurang. Coba dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita syukur, nikmat datang. Kita kufur, azab yang pedih datang. Jadi kita lihat ke atas, kita jadi ingin, kita hilang syukur, yang datang bukan nikmat tapi azab. Tapi kalau kita lihat ke bawah, yang datang syukur. Syukur mendatangkan nikmat. Jadi untuk menjadi orang yang serba cukup, tidak usah ngebanding-banding dengan negara-negara, orang-orang kaya. Tidak perlu. Wah, si itu mah sukses punya mobil. Hah? Memangnya punya mobil bahagia? Saudara, kalau punya mobil belum makomnya, itu matanya lihat meteran bensin. Saya tidak niat menyinggung siapapun ya. Kalau saudara lebih sibuk melihat meteran bensin daripada persneleng, itu belum cocok tuh. Ganti dari 1500 cc kurangin nolnya 1 ya. 150 makomnya. Jangan memaksakan diri. Orang punya mobil bagus belum tentu bahagia. Dan apa urusan kita dengan mobil orang? Kaki nomor 38, temen nomor 42, sepatunya bagus. Enggak perlu ingin sepatu nomor 42. Makanya juga stres. Ngomong. Saudara lihat rumah bagus, makom kita kontrak, stres. Pernah ada yang gajinya 1,4 juta, ditawari oleh saudaranya, udah daripada ngontrak, pakai aja rumah saya, gembira, 2 lantai. Sebulan kemudian pindah lagi, listriknya aja 1 juta hadir. Dia makan apa? Iurannya 50.000, kebersihan, satpam 50.000. Jadi memang rumah enak, cuma nggak makan. Dah, nggak usah iri dengan kekayaan orang. Beda kapling. Jangankan seangkatan, adik kakak aja beda-beda takdirnya, benar? Jangankan adik kakak, kembar juga beda-beda. Nggak ada urusan kita dengan pembagian Allah kepada kekayaan orang. Urusan kita mensyukuri apa yang Allah berikan ke kita, itu yang membuka pintu.
Makanya sudah tidak usah silau. Teman beli motor baru, ya udah nggak apa-apa. Wah, panas, panas. Tuh, baru juga lihat sudah panas ya. Weh, teman seangkatan sekarang dia sudah punya rumah, panas. Mau apa? Mending nyukurin kontrakan yang ada. Ya Allah, Engkau tahu hati saya panas. Tapi cukup Engkau aja yang tahu. Enggak, saya udah dengar ceramahnya. Saya nyukurin yang ada. Walaupun Engkau tahu sebetulnya saya ingin yang ada. Ini enggak enak kontrakan kamar mandinya di luar, ya Allah. Diatur ajalah olehmu. Banyak syukur, banyak ngaji, dibersihkan, jauh dari maksiat. Semua rumah di dunia ini milik Allah. Giliran aja kok, iya kan? Tenang, gampang bagi Allah ngasih. Syukuri aja yang ada. Makanya kalau punya kontrakan 3x4, jangan melihat kontrakan 8x10, jadi setengahnya. Lihatlah peti. Makanya bagus ini santri diajak ke penjara sana, supaya lihat lebih luas. Pernah ada orang sepatunya hilang, sedih. Pas keluar, masuk lagi sujud syukur. Kenapa? Dia tidak punya sepatu, tapi yang di luar dia lihat tidak punya kaki. Wah, dia syukur yang tidak ada cuman sepatu. Hati-hati, teknik membanding ini jadi masalah atau jadi syukur. Saya berdiri dekat Pak SBY, kerasa itu kecil tuh, aneh. Kenapa saya jadi ngecilin begini? Tapi pas deket Pak Yusuf Kala mah enggak tuh, asa tinggi ya. Jadi ukuran badan saya ternyata bisa robah-robah, tergantung siapa yang di samping. Nah, maaf ya Pak, Bapak sudah tua belum? Kan? Berapa usianya Pak? 67. Bapak sudah tua karena di samping Bapak berapa tahun dek? 18, jelas Pak. Coba Bapak berdampingan dengan yang 98, Bapak paling muda benar. Ini serius hadirin. Saya di sini jadi cepet tua karena santrinya muda terus. Kalau bapak istrinya ingin kelihatan muda terus, jangan nonton sinetron remaja, itu bahaya. Sudahlah, jangan suka ngebanding ke atas. Kalau mau ngebanding ke atas, bandinglah dengan orang yang lebih banyak ilmunya, banyak amalnya. Itu kalau kita ngebanding ke bawah dengan yang kurang ilmu, kurang amal, kita jadi soleh. Kita sholat sehari 3 kali, gaul dengan yang jarang sholat, pasti jadi ustadz saudara. Ya ustadz. Karena pesaingnya jarang sholat. Saudara, Iqra jilid 2, tarung dengan Iqra yang jilidnya aja atas, etam hafiz Quran. Salah. Makanya kalau gaul dengan duniawi, lihat ke bawah. Sekali-kali lihat ke atas ya nggak apa-apa, asal sekedar tahu aja. Nah saudaraku sekalian, ayo di kampus, di kelas, jangan suka nyari orang-orang yang kelihatan keren. Gabung dengan orang yang cakep-cakep, efeknya apa? Kita paling jelek. Tapi curakan ada asa kasep deh. Padahal setiap orang tahu dia di bawah standar yang lain misalnya. Tapi dah demi gaya, kacamata dipaksakan. Nyiksa diri. Berdasarkan pengalaman zaman SMA dulu. Zaman sudah nggak boleh diceritakan.
Ceritakan jangan. Saudara nih suka kalau lihat orang kepepet, dengki namanya hadirin. Jadi zaman SMA ya semoga Allah mengampuni. Dulu zaman John Travolta. John Travolta teh jangkung, mancung, bule. Di kelas tidak ada satupun yang mirip. Tapi jaket pinjem, rambut dijambul, demi nyontek yang seperti itu. Padahal setiap orang tahu jauh dibanding John Travolta. Para naik hidung, tegaling ya. Tapi begitulah kalau salah lihat. Hadirin, udahlah, mending kita ngukur kepada saudara kita yang lebih prihatin. Saudara lihat yang rumahnya terbatas, Masya Allah, di gang sempit, hidup hatinya. Ya Allah, ada yang kecil sekali. Saudara ketemu dengan yang hidupnya sangat prihatin, Masya Allah, lihat makanan itu jadi nikmat. Saudara lihat orang yang tidak punya tubuh sempurna, tubuh kita, ya Allah, Alhamdulillah. Baik sekali kalau saudara peluangkan waktu ke panti-panti ya, atau kunjungan ke penjara, kunjungan ke ICU, ruang gawat darurat, supaya hidup syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Setuju hadirin? Coba, apakah nikmat bisa datang karena ingin atau karena syukur? Jawab. Sebetulnya enggak banyak keinginan, tapi banyak bersyukur itu lebih mendatangkan nikmat. Yang kita inginkan, dengar, kalau tidak hati-hati itu standarnya nafsu. Tapi kalau kita penuh syukur, Allah mengilhamkan keinginan. Yang paling enak adalah Allah mengilhamkan apa yang akan Dia berikan. Sip. Itu yang paling manis. Bakal kejadian. Yang apes adalah menginginkan yang enggak ada takdirnya, pasti enggak ketemu, ngejongkeng juga. Salah satu siksaan di dunia ini adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya. Makanya kalau saudara banyak syukur, diilhamkan oleh Allah, suka kepada saudara yang belum nikah, calon yang pas itu takdirnya, itu yang paling manis ya. Jadi itu. Yang apes adalah naksir yang bukan jodoh dia dalam rencana Allah, nggak jongkeng. Makanya udahlah, kalau saudara naksir-naksir, redakan, lebih baik serahkan ke Allah. Bisa salah taksir. Halo? Emangnya jodoh ditentukan oleh cinta saudara? Kalau setiap yang cinta jadi jodoh, repot atuh. Ada satu ikhwan ditaksir oleh 5.000 akhwat. Oh, akhwat enggak setuju, ya udahlah. Satu akhwat ditaksir 5.000 ikhwan, puas? Ya enggak mau kalah aja akan. Dah, mendingan syukur aja ya. Setuju? Apa aja yang bisa membuat hati kita hidup dalam syukur, lakukan. Karena itulah yang akan mendatangkan karunia. Kita diperbudak keinginan, tersiksa hadirin. Keinginan itu nafsu. Nafsu itu bikin seperti fata morgana, kelihatan air padahal bukan. Kalau kita sudah ingin, makin tidak rasional, makin emosional. Itu nyiksa. Ada ibu-ibu di sini, calon ibu, misalkan demo, ini alat food processor, ini alat proses makanan canggih, baru dipegang sudah matang. Sekarang jadi ketimun, besok jadi bonteng, ini bisa robah-robah.
Wah, ibu ngelay aja. Ini luar biasa, kesempatan bu, tidak ada lagi. Ini barang terakhir, makin matang tuh. Istiqoroh juga, ya Allah. Penting sebagai ibu rumah tangga. Perkara cicilan mah gampang. Yang ketidinya saya nyicil sami Allah. Jadi beli paling berapa hari sih pakai food processor itu? Benar? Dan nggak lama, ada kurang modal. Asalnya apa terus turun karena hui, ya lama seminggu beres, cuci, masukin kardus, simpen di atas lemari, enek aja tiap lihat karena cicilannya 24 bulan, Pak. Lihat barang-barang di rumah yang karena ingin banyaknya tidak terpakai, benar? Benar? Pengen tas, aduh, ibu nih hejo di atas. Apalagi matching dengan kerudung. Atas. Ini mangkaning pengajian hari Rebo. Pink. Lebih lama mikirin warna daripada mikirin Allah. Nyiksa. Udahlah ibu, sekarang mah model baru. Kerudung taplak aja dianggap model ya. Kerudung habis, ada taplak meja, udah ikat beres. Oh ibu, ini model terbaru, mohon neng. Besok taplak dipakai, nggak ada sarung bantal, liangan 2 beres. Sekarang ada yang aneh gitu dianggap model ya kan. Jangan ya hadirin, jangan, tolong jangan dipakai ini. Nah ibu bapak yang baik, udah. Kalau makin ingin, tahan. Pengen sekali ganti handphone, tahan. Makin nyeksek ingin, stop. Karena kalau udah ingin biasanya nggak rasional. Tahan aja. Kita bukan ingin, tapi perlu. Kalau perlu lakukan. Ingin motor, ganti motor, tahan dulu. Karena enggak lama, senang karena ingin tuh tidak lama. Tidak sebanding dengan perjuangan, pengorbanan, enggak, jadinya mah enggak lama. Senangnya juga enggak lama. Udah diatur oleh Allah, nikmat karena nafsu tuh enggak pernah lama. Iya kan? Jauh-jauh pengen makanan, segitu-gitunya, segini nih. Lewat 1 jari tidak ada rasa. Mau yang seporsi 1/2 juta, mau cireng. Emang cireng dimasukkan kemana? Sini juga kan? Itu kalau tidak sariawan. Sariawan di sini, di sebelah sana gigi bolong. Dikemut tadi. Dahlah, jangan suka disiksa oleh keinginan, ya. Setuju? Mending syukur. Kalau kita makan hanya dengan nasi uduk, alhamdulillah ya Allah. Jauh perjalanan nasi ini. Ini sebelum sampai ke piring, dari Cianjur, nanam berapa lama? Ditanam, dipupuk, diketam, ditumbuh. Aduh, jalan naik truk sampai ke piring, ya Allah. Ini garamnya dari mana? Dari Madura. Aduh, petani ngumpul. Ini ayam siapa? Ya ayam tetangga nih kayak. Kemarin ribut tetangga, sekarang sepi. Alhamdulillah tetangga, syukuran. Lihat, ingat ke orang yang tidak punya makanan. Lihat di TV itu, ya, di Sudan, Masya Allah, enggak berani kita mencela makanan. Makanan yang sama bisa enak, bisa tidak enak, tergantung pembanding. Benar? Wah, di restoran itu mah enak, susah, enggak lah. Kita makan bukan buat memanjakan lidah. Kita makan itu ibadah.
Kita makan tuh supaya makin yakin Allah yang ngasih makan. Kita makan itu supaya tubuh kita kuat dalam mengabdi ke Allah. Bukan hanya perkara lidah, makanya dibuat lidah kita kecil aja. Kalau buat mau lidah panjang, lebar, nggak rame ada. Kesini mah udah nggak ada nih, lak-lakan, damai di sini. Untungnya juga kita cuma 2 dikasih tahunya. 1 waktu lapar, 2 waktu mau keluar. Coba kalau kita harus ngurus, colok dulu, salah jalan, belum mau giling, repot, beres. Nanti waktu mau keluar, dah. Makanya mules tuh syukur, itu informasi. Coba kalau nggak dikasih informasi, Pak dosen, ada apa? Itu sudah, oh sudah. Masya Allah. Benar? Masya Allah. Allah maha baik. Udahlah, jangan ribut masalah makanan ya. Syukur, syukur, syukur. Enak makan, walaupun hanya dengan garam, dengan ayam, salah enak kalau syukur ya. Masya Allah. Segitu aja dulu hadirin. 2 aja cukup gitu. Ustaz, diawet-awet lah supaya beberapa mingguan ini. Tapi favorit saya yang ke-7 ini. Dikecelok saja ya. Mana yang ke-7 tuh? Wa'an mana? La as'alan nas say'an. Dan jangan meminta sesuatu kepada manusia syai'an. Sesuatu pun kepada manusia. As'alan nasa say'an. Ini yang ke-7. Ini agak favorit nih. Jadi meminta-minta kepada manusia itu sebetulnya menurut para ulama yang saya baca dasarnya sih haram. Kecuali di sini ada hadisnya tentang kecuali. Ada 3 yang boleh. Wahai kabisah, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan. Ini hadis riwayat Muslim. Kecuali bagi salah seorang di antara 3 macam. 1, orang yang menanggung hutang orang lain. Ia boleh minta sampai melunasinya, kemudian dia berhenti meminta. 2, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya. Ia boleh meminta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan telah ditimpa kesengsaraan. Ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain 3 hal itu, wahai kabisah, adalah haram. Dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Saya juga mikir SMS Tauhid itu tiap hari dikirim. Sampai ke saudara-saudara belum? Acungkan tangan yang dapat kiriman SMS. Alhamdulillah, terima kasih. Yang belum dapat kiriman, acungkan tangan. Gak usah malu, gak usah lihat kiri kanan, kan bawa masing-masing tangannya. Ya, tidak ada dosa saudara, jangan lihat. Tenang. Banyak ini juga jamaah. Gimana nyumbangnya? Tapi ingat, sepanjang sanggup tanpa meminta, walaupun ini untuk dakwah, akhirnya dibuatlah buku-buku seperti ini. Jadi buku ini niatnya adalah
di antaranya untuk membiayai SMS. Jadi saudara tidak perlu nyumbang, cukup beli buku. Saudara dapat buku, ilmunya dapat, benar? Kalau saudara mau jual lagi boleh. Dan pada saat yang sama saudara pun sudah ikut memfasilitasi. Rasanya enak. Izzah, kehormatan, asa terjaga dibanding minta-minta, benar? Saudara tahu rencananya dari buku seperti ini, selain kita bisa membeli mesin-mesin, kita membeli pulsa. Dari buku seperti ini, kalau nanti dananya terkumpul, ingin membeli acara TV. Jadi nanti acara Istiqlal tidak perlu ada iklan-iklan yang tidak cocok dengan ceramah. Jagalah pandangan, iklan sampo, jadi rusak acaranya. Ceramah 7 menit, iklan 4 menit. Ingin beli jam tayang, bagaimana caranya? Minta-minta, enggak mau. Dagang saja yang halal, ya. Setuju? Saudara juga bisa dengan nanti seperti ini. Kalau saudara mau, niatnya dakwah, ini sengaja dibuat semurah mungkin, ya, supaya nanti saudara, saya mau jadi agen buat biaya kuliah, boleh. Tahu diskonnya berapa? Ini untuk dakwah 40%. Saudara insya Allah bisa untuk umroh. Gitulah. Dulu kan cita-cita ingin umroh gratis. Niatnya dakwah, karena ini memang dibuat untuk dakwah, bukan untuk semata-mata bisnis. Insya Allah SMS jalan, dakwah jalan, saudara juga bisa kuliah jalan, ya. Insya Allah umroh juga bisa atau haji. Insya Allah izzah kita terjaga, muruah kita terjaga kalau kita tidak minta-minta. Setuju? Jangan biasakan minta-minta. Wah, doa ke orang tua minta gimana? Jangan minta, tapi diingatkan. Saya tidak minta, Pak, tapi saya memberi tahu Bapak punya kewajiban, itu aja. Kalau enggak mau enggak apa-apa, jangan kayak gitu. Kalau itu mah masih boleh, ya. Tapi lebih aman jangan minta tolong bentuk apapun sepanjang kita mampu untuk keperluan pribadi. Kalau saudara nanti jadi pejabat, enggak usah buka pintu dibukain. Buka sendiri kalau bisa, ya. Kacamata, terus tas. Rasulullah ke pasar bawa sendiri belanjaannya. Proporsional saja. Jangan kalau saudara nanti jadi pejabat segala diangkut. Buka pintu dibukain, tutupin. Mau duduk kursi ditarik. Mau makan lap ditapar. Mau nyuap disuapin. Enak jadi lumpuh begini. Makin tinggi jabatan, bahkan ngunyah juga dibantuin. Nanaonan Allah. Rasulullah mah puncak kemuliaan biasa saja, benar? Sekarang yang banyak pengajian ini di Istiqlal, di mana-mana kaum muda. Bagus. Kalau tauhidnya bagus, siapa tahu di antara saudara nanti ada yang jadi menteri. Mana sebelah sini? Ada yang jadi jenderal. Oh, itu ngancung. Menteri apa, Dek? Peternakan? Peternakan. Wah, ini tidak tahu takdirnya ke depan. Tapi kalau tauhidnya bagus dari sekarang, kalau ada yang ngasih, hati-hati. Kalau saudara punya jabatan, sering dikasih, nerima, ini makin ke bawah. Kalau saudara enggak membiasakan balas budi dan jadi hutang budi, enggak bisa berbuat adil. Saudara jadi pejabat, aparat dikasih terus, handphone dikasih, istri tasnya dibeliin, anaknya dikasih motor, tabungan dikasih, mau keluar negeri, udah banyak kebaikan orang. Dia berbuat jahat, salah, nggak bisa nangkep. Jangan. Kalau saudara sudah punya handphone, walaupun uzur,
yang penting bunyi. Dan kata-katanya sama dengan yang disampaikan orang yang. Tapi handphone saya nggak ada warnanya. Nggak apa-apa, telinga kita buta warna. Hari handphonenya bagus, biarin, beda rezekinya ya. Saudara jangan mikirin handphone saya. Keperluannya banyak ya. Harus merekam ya, banyak alasan lah. Tetapi sesungguhnya begitu. Hari-hari kerja ya di telepon, ya di alat-alat elektronik. Sekali nulis, kirim SMS ratusan ribu. Sekali nulis, kirim Twitter 99.000. Demikian, itu alat. Kalau itu memang diperlukan, miliki. Tapi kalau kita hanya teleponnya udah sederhana aja. Naik taksi, pengen kelihatan gaya, naik taksi yang apa? Alphard. Beda. Model-model kita naik taksi mahal. Kalau turis naik taksi menikmati alam. Kita mah enggak. Naik taksi fokus. Ayo kemana? Masuk ke tol. Mau berhenti di tol nggak enak, udah nggak jelas naik apa lagi. Kalau sudah tonga gaya ya, udah ojek aja ya. Kalau belum makomnya nggak usah ngegaya, sangsara ya. Kalau udah cukup ya niat ngasih rezeki ke tukang taksi. Tapi kalau enggak udah biasa aja. Saudaraku sekalian, yang punya teman kaya, yang punya saudara kaya, pejabat, orang terkenal, jangan nebak, jangan nebeng beken. Kartu namanya dibawa-bawa, potret dengan itu, padahal saudara jauh sekali ya, se-Adam se-Hawa, tapi bawa-bawa. Kalau ngobrol disebut-sebut, ini ciri-ciri nih. Nggak usah ngejual teman, tetangga, kenalan. Ya, jadi orang yang cukup puas dengan Allah saja. Setuju? Demikian hadirin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Baru 3 ya. Hati juga jangan berharap ya. Misalkan lagi pembagian makanan, dah tenang aja nyeplos. Jangan ngebidik. Wah ya tumpeng orang pahana ya. Makin lama dibagi makin tegang. Ujungnya kebagian ceker, emosi ya. Jelema itu boga rasaan. Tanpa ayam juga kita biasa aja hidup ya kan. Kenapa harus ngambek? Itu karena berharap. Kalem aja, dimakan habis, nggak kebagian, hanya kebagian nirunya aja, udah nggak apa-apa. Jual niru, beli nasi goreng, beres kan? Enggak, ini nirunya nggak boleh dijual, sudah nggak apa-apa. Kenapa harus emosi? Dari dulu juga kita makan terus, ya kan? Kenapa sekali-kali nggak kebagian makan kita ngambek? Karena ngarep-ngarep. Pembagian koaci. Segede gini bikin emosi, rebutan. Jangan, nggak ada riwayat para sahabat. Pembagian dok cak-cak lebih kecil lagi. Nah, kalem Dunia mah nggak usah mak begitu. Setuju hadirin? Kalem. Dunia nggak boleh bikin silau, bikin kita kehilangan kehormatan. Ibu-ibu, kalau ke arisan jangan membawa kantong kresek dari rumah. Ini tradisi yang kurang baik. Tuan rumah masuk, kita sanggup beli, nggak harus cecermet seperti itu. Apa bahasa Indonesia cecermet? Rakus? Apa? Muni rebut, jangan nih kuaci uang untuk. Kita ibu tahu dulu, masa nggak boleh, nggak apa-apa, nggak kebagian kue, nggak kebagian makan, tenang. Izzah kita, kehormatan kita lebih penting daripada makanan. Ada kok, dari dulu juga kita hidup makan terus, ya kan?
Berapa kali kita nggak kebagian, tapi makan terus. Benar? Jaga izzah kita, jangan tamak, silau, serakah, kalem, enak. Terima kasih sahabatku sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, Ya Ghafurur Rahim, bukankah pertemuan ini Engkau yang menghendaki? Bukankah siapapun yang hadir ini Engkau yang menggerakkan? Bukankah Engkau sudah tahu siapa diri kami yang sebenarnya? Wahai yang janji akan mengampuni sebusuk apapun dosa, Ya Ghafurur Rahim, ampuni kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabri ya Allah wa na'udzubika min fitnatin nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapa kami, selamatkan orang tua kami ya Allah. Jadikan ahli surgamu, jauhkan dari kehinaan dunia, dari azab kubur, dari fitnah jahannam. Ya Allah, berkahi, rahmatkan keluarga kami, adik kakak kami, khususan guru-guru kami. Allah, berkahi, muliakan keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, juga yang pernah menyakiti kami. Ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tiada Tuhan selain Kau, wahai yang maha dekat, yang maha menatap, yang menggenggam jagat semesta. Kami hanya hamba-Mu yang hina dina, tiada arti bagimu, yang benar-benar mengharapkan ijabah doa kami ya Allah. Amin. Hadirin bagi yang akan doa-doalah. Amin. Allah pasti mendengar, Allah pasti memperhatikan, Allah tidak pernah mengecewakan. Doalah hadirin. Bukankah doa bisa merubah takdir? Ya Allah, Rabb, kabulkan doa hamba-hamba-Mu ini ya Rabb. Berikan kepada kami lebih baik dari yang kami minta ya Rabb. Berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah, yang ragu, hujamkan keyakinan. Yang sakit beri kesembuhan. Ya Allah, khususan bagi saudara kami Bu Soni yang sedang sakit, berikan kekuatan, kesembuhan ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, berikan kecukupan bagi yang dililit hutang, yang kekurangan rezeki. Bukakan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Allah. Bukakan pintu kemudahan segala urusan yang maslahat. Berikan jodoh pilihan-Mu terbaik ya Allah, yang mendekatkan padamu.
Berikan pekerjaan yang halal barokah. Berikan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin cinta padamu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau sukai. Beri kami guru yang benar-benar engkau cintai dan dicintaimu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih hadirin sekalian. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.